Ya beginilah teman-teman, hujan. Namun bisnis online itu bisa 24 jam ya. Ini habis kirim-kirim. Ya memang apa namanya, kalau saya pribadi sehari itu saya kumpulin orderan dan sehari dikirim. Jadi prosesnya kayak gitulah. 24 jam pun kalau bisnis online bisa jalan teman-teman. Nah, sebelumnya selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membuat tutorial step by step cara membangun usaha digital. Tentunya menggunakan platform TikTok dan TikTok Shop, maksudnya TikTok Creator ya. Karena dua ini kalau dikombinasikan itu bisa jadi bisnis yang besar sekali teman-teman. Ya ini memang masih belum banyak, tapi kalau digabung semua sama yang sebelum-sebelumnya itu banyak banget teman-teman. Dan nanti juga akan saya bukakan salah satu akun saya yang orderannya itu bisa dikatakan ribuan, tapi kalau di total ya puluhan ribu juga teman-teman. Dan itu income yang saya dapatkan besar banget. Dan bisnis online seperti ini itu bisa dijadikan alternatif usaha sampingan yang tidak terikat waktu. Jadi meskipun kita kerja di kantor misalnya atau di pabrik, bisnis online bisa 24 jam. Kalau strategi saya sendiri, misal pakai marketplace ya, itu dikumpulkan dulu orderannya, bisa pakai sistem PO atau kita kumpulkan sehari, besoknya lagi itu baru kita kirim. Ya kalau yang kayak gitu sih biasanya lebih cepat orderannya daripada yang PO, kecuali kalau produk yang kita jual itu memiliki harga yang selisih agak jauh, itu pakai sistem PO enak banget. Nah di sini ini bisa dilihat teman-teman. Nah ini untuk resi yang lebih lama lah, kalau digabung ya lumayan banyak sih, tapi itu tadi basah teman-teman, yang apa namanya kena hujan barusan sampai lecu gini ya. Ini juga di sini ada ya cuma apa namanya sedikit doang, karena sebelumnya saya taruh sini kemudian saya pindah ke yang besar ini. Dan ini saya bukakan hasil dalam sebulan teman-teman, ya lumayan lah, masih di angka 15 jutaan ya. Namun memang keterangannya turun karena di situ kita butuh untuk mengoptimasi ulang sebenarnya kalau kita ingin jualan dan terus-menerus closingnya tinggi. Jadi nanti akan saya bukakan juga yang apa namanya repeat order dari buyer yang saya miliki, itu mungkin di apa namanya 30-50% dari closing yang terjadi di bulan berikut sebelumnya teman-teman. Jadi ada buyer yang baru, ada buyer yang repeat order. Jadi di sini yang saya apa namanya saya olah terus itu yang repeat ordernya. Kalau yang baru sih kalau cocok itu beli lagi, kalau enggak ya enggak, ya apa namanya setiap orang punya apa itu standar masing-masing ya. Misal kita jualan spare part, nah yang di sini kok apa namanya awet, yang di sini awet juga tapi pelayanannya lebih enak. Nah orang pasti pindah ke yang pelayanannya lebih enak. Itu masalah servis lah intinya. Tapi intinya di sini kita harus punya sumber produk yang harganya itu murah agar kita bisa menjual ulang, itu untungnya bisa berlipat gitu teman-teman. Kalau kita misalnya dropship ya untungnya kecil, kalau kita apa namanya sub reseller ya untungnya kecil juga. Tapi kalau kita misal ambil langsung dari distributor atau apa sekelas itu, kita bisa untung yang cukup gede. Nanti juga akan saya bahas apa namanya dua bisnis marketplace yang potensinya tuh besar teman-teman, dan bisa dikerjakan secara sampingan, tidak terikat waktu, dan kita tinggal buka-buka handphone aja orderannya berapa, kemudian kita bisa apa namanya memproses orderan tersebut, bisa stok barang, bisa tanpa stok barang, biar nggak lama-lama, maksudnya biar nggak kesurian lah. Ini juga sudah berembun ya kacanya karena sudah saya tinggal AC nggak nyala, maksudnya dengan waktu yang agak lama. Oke lah, langsung aja saya akan balik dulu teman-teman. Udah nyala, kemudian AC-nya 2 level aja. Sekarang saya akan langsung balik, dan yang ini tadi jualan yang skincare ya, tapi saya ada beberapa jualan online produknya, ada handphone, ada apa namanya kayak fashion kaos dan lain sebagainya, mainan anak juga, peralatan rumah tangga juga, tapi yang cukup kenceng itu di handphone dan skincare teman-teman. Oke lah, langsung aja saya akan balik dan nanti akan saya bahas step by stepnya sehingga teman-teman bisa mengambil ilmu dan manfaat dari pengalaman yang sudah saya terapkan. Oke, langsung aja teman-teman. Let's go. Sebenarnya sih bisa langsung diambil oleh kurir, tapi ya sambil jalan-jalan gitulah teman-teman. Ini saya mau masuk tol dulu. Lampu merah, nggak apa-apa lah, langsung aja karena yang belok kiri nggak perlu berhenti.
Dan untuk bisnis online sendiri modalnya nggak besar teman-teman, 2 juta, 3 juta sudah bisa lah dapat produk dari sumber yang harganya murah. Kalau saya sendiri dulu kisaran kurang lebih ya di 3 jutaan. Dan buat motivasi, mobil yang saya pakai ini kurang lebih 3 bulanan teman-teman saya bisa beli dari hasil bisnis online. Ya dari segi volume market aja udah jauh banget ya, offline dan online. Kalau online bisa global, bahkan seluruh Indonesia aja udah gede banget, apalagi kita bergerak secara global, sehingga market yang terbentuk luar biasa besar teman-teman. Dan sekitar 2 bulanan ya kurang lebih itu nanti akan saya tunjukin juga ke teman-teman, saya bisa mendapatkan kurang lebih di 2 miliaran kalau dirupiahkan ya. Dan itu volume market yang saya tangkap sekitar seharinya itu traffic yang saya targetkan 200 ribuan teman-teman, sehingga ya hasilnya besar juga. Jadi di sini kita butuh untuk melakukan riset terlebih dahulu, produk yang laku apa, kemudian skala marketnya sebesar apa, kemudian struktur optimasinya itu kita bikin seperti apa. Harus semua tertata ya, jangan asal-asalan, apalagi kalau teman-teman pakai ads. Nah kalau pakai ads modalnya di depan pasti keluar, tapi closing belum tentu kita dapat, sehingga di situ butuh benar-benar target marketnya itu yang jelas. Kalau sudah jelas, kita tinggal melakukan campaign riset setidaknya kalau saya pribadi 1 bulanan teman-teman. Dari situ nanti kelihatan data itu kayak apa polanya. Kalau sudah memiliki data, kita bisa olah, kita bisa kembangkan, dan terus kita bisa ekspansi. Nah kalau sudah memiliki data yang cukup, kita bisa ekspansi itu enak banget teman-teman. Jadi tinggal bahasanya itu klik 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 dapat hasil besar. Ini belokan bener-bener panjang banget ini, tapi enak banget, aspalnya halus. Kalau buat kebut-kebutan sebenarnya enak, tapi mending biasa-biasa aja, asal sampai rumah lah intinya. Tapi biar cepet saya kebut aja teman-teman. Nah oke, laju, sip, akhirnya sampai juga. Oke, maju dikit, hop, oke lah, sip, turn off engine, dan hampir kena. Ya begini teman-teman, pasang kanopi. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama langsung aja. Oke teman-teman, langsung aja biar nggak lama-lama. Saya buka laptop saya. Sebenarnya prakteknya bisa menggunakan handphone full teman-teman. Ini saya rekam menggunakan laptop biar kelihatannya itu besar ya untuk layarnya. Karena waktu saya coba menggunakan handphone, kalau ngeblur sedikit aja nggak fokus, itu udah nggak kelihatan. Jadi untuk men-setting kamera untuk merekam itu agak kesulitan teman-teman. Kecuali kalau punya kamera yang lensanya bukan fix ya. Kalau lensa yang saya pakai ini fix, jadi kalau jaraknya segini ya segini gitu maksudnya. Nah di sini kita butuh untuk memiliki 2 akun, yaitu TikTok Creator dan juga TikTok Seller. Jadi 2 akun ini dikombinasikan jadi satu. Untuk mencari buyernya itu menggunakan TikTok Creator, dan untuk platform sellernya menggunakan TikTok Shop. Ini untuk halaman TikTok Shop-nya. Jadi nanti dikombinasikan, TikTok Shop ini dihubungkan dengan TikTok Creator. Jadi semua konten yang kita upload itu bisa dikonversi menjadi traffic untuk buyer ya, calon buyer. Jadi di sini kita harus membuat video itu yang menarik, yang bagus, sehingga orang itu tertarik untuk melihatnya. Nah di situ apabila ada mungkin yang butuh produk A, produk B sesuai dengan niche yang kita buat, maka dia bisa melihat-lihat produk yang sudah kita post di akun creator yang sudah terhubung dengan akun TikTok Shop kita. Nah, di sini enaknya teman-teman, karena natural, kita tidak perlu iklan pun bisa. Namun butuh proses yang agak panjang ya teman-teman, karena membangun traffic itu nggak mudah, butuh proses bertahap. Memang seiring berjalannya waktu bisa makin besar. Namun di situ enaknya kita nggak keluar modal untuk ads ya. Tapi kalau ads itu instan, kita keluar modal langsung dapat traffic besar. Namun di awal itu tidak bisa langsung mendapatkan closing yang tinggi, karena kita butuh untuk menganalisis data, kemudian mengekspansi data tersebut dan mengembangkannya terus hingga menjangkau benar-benar spesifik buyer yang memang membutuhkan produk yang kita jual ya tentunya.
Dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman salah satu akun saya yang marketnya itu global dan dalam 1 bulan, 2 bulan ya, karena hitungannya tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan berikutnya, pokoknya 2 bulan lah genapnya, dan itu tembus di hampir 4 miliaran teman-teman, itu untuk omset total dalam 2 bulan aja, dan itu rekor tertinggi yang saya dapatkan di 2019 kemarin. Saya akan bukakan terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, 237.508,88 dolar. Ini kalau dirupiahkan sudah di atas 3 miliar teman-teman. Dan saya bukakan di bulan yang sebelumnya ya, di bulan 6-nya sampai bulan 7, di 2 bulan tersebut saya filter. Nah, ini 264.369 ini sudah hampir di 4 miliaran. Ini omset secara total dalam 2 bulan ya. Dan bulan berikutnya lagi yang tadi ya, saya back lagi, saya filter ulang. Nah, ini dalam 2 bulan ke depannya lagi itu di 237.508.000,88 dalam bentuk dolar. Jadi kalau dirupiahkan tinggi banget. Dan memang kalau kita bergerak secara global, marketnya pun besar banget teman-teman. Dan saya membangunnya itu nggak setahun 2 tahun teman-teman, 4 tahun teman-teman. Jadi dari nol, benar-benar nol, saya bangun terus konsisten sampai 4 tahun. Dan di tahun ketiga kalau nggak salah itu baru saya tempelin produk ya. Jadi di situ bisa menghasilkan konversi dari traffic sebesar sekitar 200 ribuan sehari sampai 400 ribuan kalau nggak salah, itu di 2019 kemarin itu bisa menghasilkan sebesar itu teman-teman. Namun diingat di sini nggak instan dan butuh waktu, kalau pengalaman saya pribadi di 4 tahunan. Kalau dulu waktu afiliasi ya, affiliate produk apa namanya kayak kompor, peralatan rumah tangga, mainan anak dan lain sebagainya lah. Itu saat pertama kali di Amazon, saya bikin blog di WordPress menggunakan plugin WPR juga, WordPress Robot ya. Di situ apa namanya sekitar 6 bulanan dulu, dan itu modalnya juga nggak kecil teman-teman, karena harus sewa hosting, beli domain, kemudian beli plugin untuk apa namanya mengoptimalkan SEO yang saya terapkan. Jadi tidak sekedar kosongan gitu, saya tempelin plugin A, B, C untuk mempermudah indeks dan jangkauannya itu agar meluas. Jadi di sini kita misal ambil produk dari Amazon, kalau awal-awal saya dulu tuh kayak gitu, kemudian dipost di blog. Nah, blognya itu dioptimalkan teman-teman hingga menjangkau banyak banget audiens atau market yang memang spesifik sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, itu adalah secara garis besarnya ya. Dan kalau sekarang ini enaknya itu bisa pakai handphone menggunakan TikTok Shop dan TikTok Creator. Ya, siapa sih yang nggak kenal TikTok ya? Dan di situ memang potensinya besar banget dan bisa tanpa modal. Tapi secara garis besar yang dibutuhkan itu kamera yang bagus aja sih kalau menurut saya pribadi ya, karena digunakan untuk record dan dilihat oleh viewer kita. Nah, di situ kita butuh memang membuat video yang tampilannya itu nggak ngeblur gitu teman-teman. Jadi resolusi tinggi, FPS tinggi, sehingga dilihat itu smooth dan bisa apa namanya membuat views itu nyaman untuk melihat video-video yang sudah kita buat. Sebagai contoh, sebentar. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Resolusi untuk lebarnya 1080 dan untuk tingginya 1920 pixel ya. Jadi memanjang ke bawah atau portrait ya, kayak layar HP yang memanjang ke bawah lah. Dengan frame per secondnya ini 59,94 frame per second. Jadi biasanya dibulatkan di 60 fps atau frame per second. Dan HP-HP yang memiliki kamera yang dengan spek bisa merekam untuk video di 60 fps itu nggak semua teman-teman. Namun sekarang HP-HP murah yang 2 jutaan, 3 jutaan sudah ada yang mampu merekam video di 60 fps. Meskipun untuk ketajamannya ya setiap merek beda-beda ya. Akan tetapi yang jelas di sini saya sarankan di 60 fps untuk merekam video agar kelihatan smooth saat di play. Jadi di situ penting banget teman-teman untuk resolusi video yang kita buat. Namun di luar video kita juga bisa menggunakan teks sebagai media untuk menunjukkan ke calon buyer seperti blog. Nah, di situ kita bisa menulis artikel yang mengulas produk tersebut
kemudian kita kasih foto-fotonya. Memang sih kalau kita kurang familiar di dunia blogging, maka kita ya belajar dari awal lagi, jadi butuh waktu yang lebih lama. Sehingga di sini kalau saya pribadi lebih enak menggunakan video kemudian dipakai ads ya, bisa di TikTok ads atau Instagram ads atau di Facebook ads. Jadi kalau kita pakai video itu lebih efisien waktu dalam pembuatan video ads-nya. Kalau teks itu kita harus mikir kata-kata bla 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 banyak sekali dalam bentuk tulisan, kita ketik dan kita tuangkan di blog. Nah, kalau kita ads lewat blog ya memang menggunakan Google AdWords lebih enak ya. Namun blog harus kelihatan benar-benar bagus banget dan profesional, tidak sekedar blog-blog yang menunjukkan apa ya, asal bikin gitu, nggak gitu teman-teman. Jadi kita itu setidaknya bikin blog dengan konsep apa ya, kayak majalah digital gitu ya teman-teman, sehingga orang itu melihat ini blognya nyaman, kemudian tata letaknya itu bagus banget dan enak diakses, mudah dan cepat dan ringan juga untuk loadingnya. Jadi semua aspek itu harus kita perhatikan sehingga traffic yang masuk di situ akan nyaman dalam membaca. Kalau kita sudah punya apa namanya reading sendiri, dalam arti orang-orang yang suka membaca di blog kita secara nggak langsung udah memiliki apa namanya calon-calon buyer yang benar-benar potensial teman-teman. Ya kayak kita kalau suka majalah A ya, kita berlangganan terus, itu zaman dulu tentunya pakai konsep bisnis secara lama. Dan sekarang kita bahas masalah produknya ya. Nah, kalau saya pribadi, produk itu ada beberapa sumber. Intinya di sini kita harus punya koneksi ke sumber yang memang memberikan harga murah teman-teman. Bisa distributor, agent atau yang lainnya. Kalau secara apa namanya umumnya, kalau kita ingin impor misalnya barang yang murah itu bisa di Alibaba kayak gini. Ini saya lagi chat sama orang sananya ya, yang namanya itu RNQ. Kemudian ini dilanjutkan di Dongtang ya, maksudnya entah itu partnernya atau apa, yang jelas orangnya menghubungi saya ya, yang Dongtang ini untuk menindaklanjuti pesanan saya yang saya tuh pesen 1000 piece kalau nggak salah tadi. Iya, 1000 piece. Jadi negosiasi harga gitu teman-teman. Dan tidak cuma itu, ada lagi sih ini masih menunggu. Dia bilang sih akan membalas segera ya, dan di sini saya balesin ya, saya menunggu dan saya harap sesegera mungkin. Intinya kayak gitu. Jadi di sini tuh kita butuh untuk masuk ke platform yang memang produknya itu murah-murah. Dalam arti di sini memang ordernya itu nggak sedikit teman-teman. Jadi kita apa namanya order banyak, kemudian kita jual lagi ordernya tentunya dengan harga yang murah. Kalau kita belum ada modal besar, ya apa namanya saran saya di partnership ya, karena itu modalnya kecil tapi harganya itu bisa murah banget teman-teman. Dan saya juga menggunakan mekanisme seperti itu untuk mendapatkan income yang besar. Dan di edukasi umum minggu depan yang offline itu akan saya jelaskan masalah partnership ini, dan akan saya bagikan ilmunya gratis buat yang hadir ya tentunya. Dan mungkin di bulan berikutnya nanti akan saya buat juga edukasi umum digital marketing, dan itu gratis, atau kalau mau donasi ya seikhlasnya terserah. Dan saya akan bagikan ilmunya dari pengalaman saya pribadi, strategi saya, cara-cara yang saya buat ke teman-teman yang belajar, tentunya khusus yang serius di situ. Dan di edukasi umum nanti akan saya tunjukkan beberapa sumber yang harganya itu low pricing banget teman-teman. Jadi untuk range harga dasar sama harga pasar itu cukup jauh teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengambil untung yang banyak. Kalau saya pribadi di awal nggak mengambil untung terlebih dahulu, dalam arti ya bukannya nol ya, 0 banding 0, bukan gitu. Maksudnya ambil untungnya kecil banget, tapi itu nggak saya anggap sebagai apa namanya keuntungan. Yang jelas di sini saya mengumpulkan rating terlebih dahulu untuk produk yang saya jual itu tadi. Setelah rating udah saya dapat, maksudnya itu feedback ya, feedback dari buyer-buyer yang sudah membeli produk, kemudian ratingnya kalau tinggi, nah di situ baru kita boosting ya, dalam arti di sini kita ads-kan. Jadi orang yang masuk ke halaman produk kita udah melihat rating tinggi, kemudian feedbacknya bagus-bagus, nggak ada alasan kalau kita nggak mendapatkan closing. Minimal di listing lah oleh calon buyer kita itu tadi, di add gitu ya, maksudnya add masuk keranjang gitu teman-teman. Nanti kalau udah ada budget mungkin dibeli. Di sini dengan catatan harga yang kita tawarkan itu murah, minimal itu di bawah kompetitor kita. Nah di situ kita
kita butuh untuk mendapatkan produk dari sumber yang memang memberikan harga murah, teman-teman. Ini sedikit banget mungkin yang terbuka soal sumber produk yang diambil. Nah, nanti akan saya tunjukin ke teman-teman di edukasi umum yang saya adakan minggu depan itu ya. Di situ ada beberapa sumber, ya tentunya disesuaikan dengan budget masing-masing, karena meskipun dapatnya murah, itu kadang ada batas minimum pembelian. Ya biasa lah ya, mekanisme pasar secara umumnya lah. Kalau saya pribadi yang saya tunjukin ke teman-teman tadi, itu saya ngambil 1000 piece teman-teman, dan itu nggak sedikit untuk budget yang saya keluarkan. Namun potensi kedepannya itu bagus banget. Intinya produknya itu misal kita jualan jajan misalnya, nah expirednya itu masih lama, intinya kayak gitu. Jadi kalau expirednya lama, ada range misalnya 2 tahun ke depan, ya aman-aman aja lah. Namun kalau kita sudah menguasai strategi marketing, meskipun itu menggunakan ads atau organic traffic, nggak masalah teman-teman. Jadi nggak butuh waktu lama lah. Kalau saya pribadi itu sampai, sebentar saya akan bukakan untuk buyer saya ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Customer type ini yang new atau customer baru ya, atau pembeli baru 1146 orang, dan reguler sudah beli lagi itu 1559 orang. Nah, kalau yang saya tunjukin ke teman-teman tadi, yang order saya 1000 piece di Alibaba itu sudah habis teman-teman dengan new customer, belum yang regulernya. Nah, di sini kalau kita udah menguasai organic marketing atau ads marketing, dua itu kalau dikombinasikan ya dahsyat banget hasilnya. Namun dengan catatan kita harus memiliki sumber produk yang memang harganya murah. Kalau kita hanya menguasai skill marketing, kalau kita nggak memiliki produk yang harganya bisa bersaing, ya sama aja teman-teman. Orang akan milih yang lebih murah. Jadi di sini kita butuh memiliki koneksi yang memang memberikan tawaran harga yang di bawah pasar intinya. Karena kita jual lagi ya. Kalau kita jadi end usernya ya beda lagi. Beli satu untuk dipakai sendiri, meskipun agak mahal sedikit, biasanya cuek aja. Dan itu pun kalau kita memang butuhnya tergesa-gesa. Kalau nggak tergesa-gesa, biasanya filter dulu di marketplace mana yang lebih murah, mana feedbacknya yang bagus, ratingnya bagus. Nah, di situ kalau udah ketemu baru closing. Jadi di sini kita memang harus menguasai ilmu ads marketing atau enggak yang organic marketing, atau enggak dua-duanya dikombinasikan. Dan satu lagi yang penting yaitu mengambil produk dari sumber yang murah, entah itu agen, distributor, dan lain sebagainya. Yang jelas kita wajib mendapatkan produk yang harganya itu bisa dijual lagi intinya, karena kita bukan end user. Kalau kita end user ya beda lagi teman-teman, kita beli untuk dipakai meskipun agak mahal sedikit ya nggak masalah kalau itu mendesak ya. Kalau nggak mendesak ya biasanya kita filter dulu mana yang lebih murah, yaitu ya yang kita ambil. Kalau kita memang sudah cocok dengan toko tersebut, kita akan order di situ terus teman-teman, biasanya kayak gitu. Dan untuk langkah-langkah membangun usaha secara digital menggunakan TikTok Shop dan juga TikTok Creator, ya itu setidaknya kita harus memiliki handphone yang baterainya besar, karena di situ kalau kita live terus, kemudian ada orang order, kita proses dengan cepat, di situ ya orang akan nyaman. Intinya itu di service waktu orang order kita harus cepat menanggapi ya intinya. Dan kalau saya pribadi menggunakan POVA 3. Nah, di sini saya sudah terinstall 2 aplikasi yang sudah saya kombinasikan, yaitu TikTok Creator dan TikTok Shop. Ini bisa dilihat teman-teman. TikTok, nah ini untuk ikonnya kayak gitu, icon menu ya, tulisannya TikTok doang. Ini untuk yang TikTok Creator. Kalau yang TikTok Shop itu kayak gini teman-teman, ada icon keranjangnya, dibuka aja untuk mengkoneksikan atau mentautkan akun TikTok Creator, TikTok Seller ke akun TikTok Creator. Itu tinggal kita kopas aja alamat TikTok kita, apa gitu, kemudian kita input di akun TikTok yang ditautkan ini. Nah, pilih aja yang resmi. Kalau kita memang pemilik store-nya ya, kemudian maksudnya memiliki kreatornya, akun kreatornya ditautkan ke yang resmi, nanti dimasukkan ke kolom add apa gitu. Kalau sudah ya sudah, tinggal diinput aja nanti untuk gudang pengirimannya ini dari mana gitu ya. Kemudian untuk yang TikTok Creator ini misalnya kita sudah banyak traffic, nanti dicantolin teman-teman produk, nanti akan tampil misal kita mereview skincare kayak gini, itu dicantolin aja produk skincare
share di videonya. Nah, di situ nanti akan terjadi konversi teman-teman. Misal 1000 viewsnya mungkin rata-rata bisa di 30 atau 50. Itu kalau bisa spesifik ya, dengan follower yang banyak juga. Jadi dua akun ini itu kita harus punya, ya kita install melalui Google Play Store ya. Masa juga saya tunjukin cara installnya ya, itu udah mudah banget, udah mungkin teman-teman udah bisa lah. Jadi saya sebutin secara garis besarnya gini tadi untuk memulai menghubungkan TikTok creator ke TikTok sellernya. Kalau sudah, ya sudah, kita fokus untuk melisting produk dan juga membuat kontennya, kita update rutin hingga trafficnya itu besar. Nanti kalau sudah besar, nah di situ kita bisa mendapatkan income dari closing buyer yang terjadi di TikTok creator yang sudah kita tautkan di TikTok sellernya atau TikTok shop. Jadi di situ bisa jadi usaha hanya menggunakan handphone doang teman-teman. Mungkin nanti akan saya buat spesifik step by stepnya, mulai dari instalasi, karena ini sudah terpasang ya, nggak mungkin saya uninstall karena ini memang saya pakai handphone untuk jualan aja, khusus HP yang ini tentunya, karena yang lain juga buat jualan beda-beda produk lah intinya teman-teman. Ada yang spare part dan lain sebagainya. Yang jelas satu HP khusus satu produk, satu HP khusus satu produk. Jadi nggak campur jadi satu gitu teman-teman. Jadi satu akun itu usahakan cuma satu jenis produk yang dijual. Jangan sampai dicampur-campur karena audiens itu beda-beda minatnya. Kalau dicampur ya nggak akan terlihat sebuah toko yang spesialis menjual A gitu teman-teman. Kesannya kurang enak. Kalau cuma satu kategori itu closing yang terjadi itu enak banget. Untuk membuat spesifik audience pun mudah teman-teman. Untuk ads pun kalau campuran itu closingnya nggak akan maksimal karena data dari traffic yang kita dapat itu harus benar-benar spesifik sesuai dengan minat mereka. Kalau mereka minat produknya itu skincare misalnya, ya sudah kita fokus ke skincare. Jangan sampai dicampur sama jualan apa atau apa. Intinya fokus di satu produk aja dulu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan. Tadinya mau saya masukin bahasan A atau B, mungkin ada yang kelupaan karena ada yang mengganjal apa gitulah, yang ada yang kurang intinya. Dan mungkin kedepannya akan saya buat yang lebih spesifik lagi. Mungkin ada playlistnya sendiri ya di channel Handoko PS ini, sehingga teman-teman bisa melihat part 1, part 2 hingga part yang terakhir. Kalau yang video selama ini saya buat masih acak teman-teman, kadang membahas A, besoknya video barunya membahas B, sehingga ya nggak tersusun secara rapi lah, karena pembahasannya itu bisa beda-beda setiap video. Dan mungkin ada banyak kekurangan, maaf apabila banyak kekurangan, dan apabila ada manfaatnya ambil aja meskipun sedikit. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan minggu depan juga akan saya buat edukasi umum dan itu gratis, khusus buat yang serius ingin belajar digital marketing. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.